Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Fajri Miraj, yang kedua Suci Aulia, yang ketiga Muhammad Arfarahim, yang keempat Adel Syashkila, dan yang kelima Astan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari probability sampling. Nah, di mana materi probability sampling itu terbagi menjadi 5 jenis. Nah, 5 jenis diantaranya yaitu yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, yang ketiga stratified random sampling, dan yang keempat cluster random sampling, dan yang kelima multi-stage random sampling. Nah, probability sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, hal ini memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara objektif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi secara keseluruhan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, jenis yang pertama yaitu simple random sampling. Nah, simple random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dari populasi memiliki kesempatan yang sama dan independen untuk dipilih. Nah, biasanya pengambilan sampel dilakukan dengan undian atau menggunakan generator angka acak. Nah, contoh dari simple random sampling yaitu jika ada 100 siswa dalam satu kelas dan peneliti ingin memilih 10 siswa secara acak, peneliti dapat menomori semua siswi dari angka 1 hingga angka 100. Nah, kemudian menggunakan random number generator untuk memilih 10 nomor. Nah, cara melakukan simple random sampling yaitu yang pertama, mendefinisikan populasi. Tentukan populasi dari mana sampel akan diambil. Populasi ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Kemudian yang cara kedua menentukan ukuran sampel. Kita menentukan beberapa banyak elemen yang akan dipilih sebagai sampel dari populasi. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu memberi nomor pada setiap elemen populasi. Nah, di mana setiap elemen populasi diberikan nomor unik. Kemudian cara yang keempat yaitu memilih secara acak, di mana kita memilih elemen secara acak menggunakan metode seperti undian, tabel angka acak, ataupun menggunakan software komputer yang dapat menghasilkan nomor acak. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam simple random sampling yang akan kita gunakan yaitu kelebihan yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Kemudian kelebihan yang kedua mengurangi bias dan kelebihan yang ketiga representatif. Nah, kemudian kekurangannya yaitu yang pertama sulit untuk populasi besar, dan yang kedua biaya dan waktu, dan yang ketiga tidak menjamin proporsi subkelompok. Nah, adapun penerapan dalam simple random sampling, di mana penerapan yang pertama yaitu penelitian survei, misalnya kita memilih responden untuk survei kepuasan pelanggan dalam sebuah perusahaan. Kemudian contoh penerapan yang kedua yaitu penelitian kesehatan, di mana pengambilan sampel pasien secara acak dari daftar rumah sakit untuk penelitian klinis. Nah, contoh penerapan yang terakhir yaitu penelitian akademik, di mana kita dapat memilih siswa secara acak dari satu universitas untuk survei tentang pengalaman belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian untuk jenis-jenis yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 2024230095. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
materi tentang sistem random sampling. Sistematik random sampling. Sistematik random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana elemen pertama dipilih secara acak, kemudian elemen berikutnya dipilih berdasarkan interval. Tetapi dari daftar elemen dalam populasi, interval tetap disebut interval sampling. Contoh, dalam populasi berjumlah 500 orang, peneliti ingin memilih 50 sampel. Jika dihitung 500 per 50 sama dengan 10, maka setiap angka ke-10 dipilih dari populasi. Peneliti pertama memilih angka acak antara 1 dan 10, misalnya 3. Kemudian orang ketiga, ke-13, ke-23, dan seterusnya dipilih. Langkah-langkah melakukan sistem random sampling. Yang pertama, mengidentifikasi populasi. Identifikasi populasi yang ingin diteliti dan diberi nomor atau urutan elemen-elemen tersebut. Yang kedua, menentukan ukuran sampel dan interval. Ketiga, pilih elemen pertama secara acak. Pilih angka antara 1 hingga interval yang ditentukannya, misalnya 1 dan 10. Terakhir, pilih elemen berdasarkan interval. Setelah elemen pertama dipilih, elemen-elemen berikutnya dipilih dengan menambahkan interval yang telah dihitung. Kelebihan sistem random sampling: yang pertama, sederhana dan praktis. Kedua, cepat dan efisien. Ketiga, menentukan sumber daya yang lebih sedikit. Kekurangan sistem random sampling: pertama, resiko bias sistematis. Kedua, tidak cocok untuk populasi dengan pola tersembunyi. Penerapan sistem random sampling: 1. Penelitian pemesanan. Dalam survei kepuasan pelanggan, perusahaan bisa menggunakan daftar pelanggan untuk memilih sampel dengan mengambil pelanggan ke nol secara sistematis. Kedua, pengendalian kualitas. Di pabrik, teknik ini digunakan untuk memilih setiap produk ke-50 atau ke-100 yang keluar dari jalur produksi untuk diuji kualitasnya. Ketiga, penelitian sosial. Saat melakukan sensus atau survei lapangan, sistem random sampling bisa digunakan untuk memilih rumah tangga dalam urutan yang sudah diurutkan berdasarkan alamat. Sekian dari saya. Oh my god! Wow! Baik, perkenalkan, nama saya adalah Seskila dengan NIM 2024230053. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu stratified random sampling. Apa sih itu stratified random sampling? Stratified random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok yang homogen atau strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan, dan lain-lain. Setelah itu, sampel acak diambil dari setiap setara secara proporsional atau non-proporsional. Adapun contohnya yaitu, dalam sebuah perusahaan dengan 500 karyawan, ada 300 pria dan 200 wanita. Jika peneliti ingin memilih sampel 50 orang, maka populasi bisa dibagi menjadi 2 setara, yaitu pria dan wanita. Peneliti kemudian mengambil 30 sampel dari setara pria dan 20 sampel dari setara wanita secara acak. Adapun 4 langkah-langkah stratified random sampling. Yang pertama, mendefinisikan populasi. Mendefinisikan populasi yaitu tentukan populasi yang ingin diteliti dan pastikan karakteristik yang membedakan setara sudah ditentukan, misalnya usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi setara. Bagilah populasi ke dalam beberapa setara berdasarkan karakteristik yang relevan. Setara harus bersifat homogen di dalamnya, tetapi heterogen antara setara yang berbeda. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel dari setiap setara. Ada 2 pendekatan utama untuk menentukan beberapa banyak sampel yang diambil dari setiap setara. Dan yang terakhir, mengambil sampel secara acak. Setelah menentukan ukuran sampel untuk setiap setara, sampel diambil secara acak dari masing-masing setara. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Kelebihan stratified random sampling yaitu sampel yang lebih representatif, meningkatkan akurasi, dan lebih cocok sedikit untuk populasi. Dan kekurangannya yaitu
memerlukan informasi awal yang mendetail, memerlukan sumber daya yang lebih rumit, dan yang terakhir, terasa yang salah bisa menghasilkan bias yang heterogen. Adapun yang terakhir yaitu penerapan rapid random sampling terbagi menjadi 3, yaitu penelitian sosial, yang mana digunakan dalam survei sosial untuk memastikan kelompok-kelompok penting seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan terwakili dengan baik. Dan yang kedua, penelitian kesehatan, misalnya dalam penelitian yang ingin memeriksa efek pengobatan pada populasi yang berbeda, seperti berdasarkan kelompok usia atau jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu survei politik. Saat melakukan survei opini politik, populasi bisa dibagi menjadi berdasarkan daerah, usia, atau fasilitas politik untuk memastikan setiap kelompok memiliki representasi yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Astan dengan NIM 2024230038. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang klaster random sampling. Klaster random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, dan kemudian beberapa klaster dipilih secara acak untuk mewakili populasi. Setelah klaster terpilih, semua elemen dalam klaster tersebut dapat digunakan sebagai sampel, atau sampel acak dapat dipilih dari setiap klaster yang terpilih. Contoh, misalnya, sebuah perusahaan memiliki 10 cabang di berbagai kota, dan peneliti ingin mempelajari perilaku konsumen. Peneliti dapat memilih 3 cabang secara acak dan menggunakan data dari semua pelanggan di 3 cabang tersebut. Adapun langkah-langkah klaster random sampling. Yang pertama, mendefinisikan populasi. Tentukan populasi yang akan diteliti dan bagi ke dalam beberapa klaster. Yang kedua, mengidentifikasi klaster. Pastikan klaster-klaster yang dibentuk bersifat heterogen di dalamnya tetapi homogen antara 2 klaster yang berbeda. Misalnya, tiap klaster bisa mencangkup berbagai usia, jenis kelamin, dan latar belakang yang berbeda. Ketiga, pemilihan klaster secara acak. Pilih secara acak beberapa klaster dari keseluruhan populasi klaster. Misalnya, dari 50 sekolah, pilih 10 sekolah secara acak. Yang keempat, mengambil sampel dari klaster yang terpilih. Setelah beberapa klaster terpilih, semua elemen dalam klaster tersebut dijadikan sampel. Misalnya, semua siswa 10 di sekolah yang terpilih diikut sertakan dalam penelitian. Adapun kelebihan dan kekurangan klaster random sampling. Kelebihan klaster random sampling terbagi menjadi 3. Yang pertama, efisien dan praktis, biaya lebih rendah, mudah diterapkan untuk populasi besar. Begitu pula dengan kekurangan klaster random sampling, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko bias yang lebih tinggi, klaster tidak homogen di dalamnya, variasi yang lebih besar antara klaster. Penerapan klaster random sampling. Penelitian pendidikan. Jika peneliti ingin meneliti siswa di sebuah negara, mereka bisa membagi sekolah-sekolah menjadi klaster dan memilih beberapa sekolah secara acak untuk mewakili populasi siswa. Oh my God! Wow! Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arparahim dengan NIM 2024230032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multistage random sampling. Multistage random sampling adalah pengembangan dari cluster sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, cluster dipilih secara acak, kemudian sampel diambil dari cluster yang terpilih secara bertahap hingga mencapai unit terkecil. Contoh, penelitian ingin mengkaji kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, penelitian dapat memilih beberapa provinsi secara acak. Di tahap kedua,
Dari setiap provinsi terpilih, peneliti memilih beberapa kabupaten secara acak pada tahap ketiga. Dari setiap kabupaten, peneliti memilih sekolah secara acak dan seterusnya sampai siswa terpilih sebagai sampel akhir. Langkah-langkah dalam multistage random sampling. Mendefinisikan populasi dari unit sampling. Tentukan populasi yang akan diteliti dan bagi ke dalam unit sampling yang besar, seperti wilayah geografis, distrik, atau kelompok organisasi. Tahap pertama, pemilihan unit besar, cluster. Pada tahap pertama, pilih sampel dari unit besar, misalnya memilih beberapa provinsi secara acak dari seluruh negara. Tahap kedua, pemilih unit lebih kecil. Setelah unit besar dipilih, ambil sampel dari unit yang lebih kecil dalam unit besar tersebut. Misalnya setelah memilih provinsi, ambil sampel beberapa distrik secara acak. Tahap ketiga, pemilihan unit yang lebih spesifik, opsional. Lanjutan dengan memilih unit yang lebih kecil lagi, seperti rumah tangga atau individu di distrik yang terpilih. Kelebihan multistage random sampling. 1. Efisien untuk populasi besar. 2. Fleksibel. 3. Mudah diterapkan dalam survei lapangan. Kekurangan multistage random sampling. Resiko bias bertambah di setiap tahap, mengurangi representasi unit kecil, tidak semudah simple random sampling. Oh my god! Wow! Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa jenis lainnya dari probability sampling. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari penjelasan beberapa jenis probability sampling tersebut, di mana kesimpulannya yaitu metode-metode probability sampling memberikan dasar yang kuat untuk melakukan penelitian yang representatif dan memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan dapat digeneralisasikan. Contohnya, simple random sampling dan systematic sampling cocok untuk populasi yang lebih kecil dan homogen, sementara stratified sampling, cluster sampling, dan multistage sampling itu cocoknya untuk populasi besar dan heterogen. Nah, pemilihan metode yang tepat bergantung pada karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Sekira itu yang dapat kami jelaskan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok satu pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.